Ya begini nih panas-panas, yang enak minum es. Mau Pak? Haus ya? Nih minum. Bang, gado-gado satu. Ngapain lu? Dukung Prabowo ya? Lah iya, yang belanja di sini enak aja belanja di sini. Di sini khusus pendukung Anies, coy. Suka-suka gua. Anies, Prabowo dong. Anies, Prabowo, Anies, Prabowo, Anies, Prabowo, Anies, Prabowo. Kalian di sini ribut-ribut aja. Kalian nggak tahu di sini pendukung siapa? Nih, Ganjar. Di sini khusus yang beli pendukung Ganjar. Ya udah, kalau gitu gua nggak mau bayar ya. Gua juga nggak mau beli. Yuk. Apa ini teh ribut-ribut berantem sampai kedengeran ke warung sebelah? Itu biasa lagi ngobrolin capres. Dengerin neneng nih. Pemilu itu ibaratkan gorengan. Gorengan. Tempe ibaratkan Pak Prabowo. Bala-bala ibaratkan Pak Anies. Tahu ibaratkan Pak Ganjar. Terus ini apa namanya? Gorengan. Dimakan tujuannya buat apa? Kenyang. Sama kayak Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Apa itu namanya? Pemilu. Tujuannya buat apa? Indonesia supaya lebih maju. Apa diributin lagi? Ya juga sih ya. Kalau begitu, saya pilih Ganjar. Kalau gitu, gue pilih Anies dong. Selalu. Kalau gini kan enak. Enak lah. Lo apa yang mau diributin lagi sih? Enak sih enak, tapi gorengan neneng jadi habis. Arep belo Ganjar yo karepmu, arep belo Prabowo mbek Gibran yo karepmu, arep belo Anies yo karepmu. Sopo ae sing dadi presiden, lek awake dhewe gak kerja ora mangan. Makan dulu. Mau lihat blundernya Prabowo nggak? Gue tunjukin videonya. Yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Berkuasa 20 tahun. Gue punya 3 poin yang mau gue sampaikan tentang blunder komunikasi Prabowo ini. Nomor 1, menurut gue komunikasi kayak gitu tuh mental Orde Baru ya. Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu identik dengan pemimpin negara yang memiliki harta berkali-kali lipat ketika menjadi presiden. Namun kan Orde Baru kan udah selesai, nggak seharusnya kita masih memiliki mental seperti itu. Prabowo tentunya tidak boleh juga mengidentikan kepemilikan kekuasaan dengan penambahan harta. Justru harusnya Prabowo memiliki mental sebaliknya, bahwa semakin berkuasa justru harus semakin bijak nih dari caranya untuk mendapatkan hartanya. Nomor 2, menurut gue calon pejabat publik tidak etis melakukan komunikasi dengan cara demikian. Karena secara komunikasi politik itu buruk banget. Harusnya ketika ditanya demikian, Prabowo tidak menjawab hartanya mandek karena tidak berkuasa 20 tahun, tapi seharusnya dipergunakan untuk menambah citra publiknya. Misal Prabowo bisa jawab gini, harta saya tercatat sudah 2 triliun, itu menandakan saya sudah selesai dengan hidup saya, sehingga ketika jadi presiden saya hanya tinggal mengabdi untuk negara, gitu baru mantap. Nomor 3, statement Prabowo seperti itu justru akan membuat rakyat ragu untuk memilih Prabowo. Karena rakyat akan mempersepsikan apakah dengan nantinya jadinya Prabowo sebagai presiden justru menjadi motif untuk beliau melancarkan hartanya kembali agar tidak mandek. Semoga masukan gue ini bisa didengar ya oleh timnya Pak Prabowo. Jujur sebenarnya ini yang gue pikirkan juga kalau milih Pak Prabowo. Jauh ini udah 2 kali kalah ya. Modal yang keluar tuh pasti nggak dikit. Mereka-mereka yang menyokong calon presiden yang menang aja, ketika si yang disokong menjadi presiden itu pasti banyak transaksi. Harus korupsi atau apa, tapi bisa jadi kemudahan berbisnis atau keamanan dalam berbisnis. Masalahnya ini beliau ini udah kalah 2 kali nih. Nah, nggak tahu nih yang modalin siapa. Ya tahu sih, cuman maksudnya apakah mereka nggak minta lagi untuk balik modal mumpung jika menang. VI mungkin kalau misalkan lu pada nggak tahu, waktu Donald Trump itu jadi presiden tahun 2015 ya kalau nggak salah, setelah 3 tahun dia jadi presiden tuh hartanya tuh turun sekitar 30%. Atau kurang lebih sekitar 700 juta US dollar. Oh deh itu berapa? 9 triliun rupiah kali ya. Menurut lo pada gimana? Coba kasih di komen. Litbang Pintar Politik mengumpulkan sentimen warganet terkait alasannya tidak memilih baca pres tertentu. Berikut adalah 2 sentimen utama yang Pintar Politik temukan. Prabowo Subianto, ini tentunya kita tahu terkait dengan isu HAM masa lalu, ada penculikan aktivis, ada tim mawar dan seterusnya. Kemudian
alasan kedua yang paling kuat adalah Prabowo Subianto ini adalah bagian dari Orde Baru, alias dia ini keluarga cendana. Karena kita lihat pemetaannya di publik, masyarakatnya banyak yang masih belum positif dalam memandang keluarga cendana. Saya rasa ini adalah bentuk trauma dari rezim Orde Baru. Yang diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya bagaimana caranya saya kayak katalah itu diekspor, regulasinya kayak gimana, jawabnya aspal sama Malang Kesatuan, hasil tambang. Kan nggak nyambung, kan? Makanya nggak usah diajak Prabowo, pasti jawabnya tuh situ aja, duit dan duit dan duit gitu. Nah, coba mending undang joget-joget deh. Pasti dia datang tuh. Mengapa saya tidak memilih Prabowo? Karena saya pikir Prabowo ini sudah tidak saatnya untuk memimpin negeri ini. Lihatlah, umur dia udah 70-an ke atas gitu ya. Produktivitas dia itu mungkin sudah berkurang. Mungkin dia ingatnya pun bisa jadi berkurang. Karena dimanapun kita bilang umur itu mempengaruhi seseorang gitu. Dan satu lagi, Prabowo ini mulai zamannya Megawati kalah. Zamannya Jokowi kalah lagi 2 kali. Udah berulang kali bertanding tetap kalah. Tapi masih dipaksakan gitu. Nanti ngeklaim lagi bahwa kalah berkali-kali itu biasa. Tapi bangkit dari kekalahan itu yang dilakukan Pak Prabowo. Kata-kata itu seakan-akan diucapkan dia untuk mendukung nafsu dia untuk memimpin negeri ini. Bagaimana kita ketahui bahwa latar belakang seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi. Kalau ada yang bilang, udahlah lupakan masa lalunya. Bagi mereka yang tidak merasakan apa dampak yang dilakukan Pak Prabowo di masa lalunya. Coba bagi mereka yang keluarganya yang korban, mereka tidak akan terima. Tapi dengan para pendukungnya ini seakan-akan sok bijak, sok hebat. Bahwa masa lalunya ya sudah, dia kan sudah gabung dengan Jokowi. Terus kalau sudah gabung dia sudah selesai dengan masa lalunya. Tidak, dia bergabung dan hanya sebatas itu. Tapi untuk memimpin bangsa ini dia tidak bisa. Jadi janganlah seakan-akan kalian bawa untuk narasi-narasi bahwa Prabowo ini udah selesai dengan masa lalunya. Selesai untuk kalian para pendukungnya. Bagi kami yang sangat berpengaruh masa lalu itu, kami menolak betul seorang Pak Prabowo itu. Pak Prabowo ini bagian dari cendana. Dia tidak bisa kita pisahkan. Dia bahwa bagian dari cendana yang bahkan pernah membuat negeri ini hancur. Masa krisis terjadi pada waktu itu. Ketika tahun 98 itu apa yang terjadi? Penculikan, pelanggaran HAM, dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap kita. Jadi janganlah kalian bawa bahwa dengan mendukung Pak Prabowo ini akan membuat Indonesia lebih baik dari mana. Dia pun sekarang bisa seakan-akan dekat dengan rakyat. Dia itu hanya menyembunyikan sifat aslinya yang dulu gitu. Yang dimana dulunya dia itu, masih ingat gak pada saat dia berpidato memukul-mukul podium dia. Itu salah satu bentuk karakter dari dia bahwa dia tidak layak untuk memimpin negeri ini. Untuk memimpin negeri ini membutuhkan kesabaran. Dan satu lagi, kenapa dia tidak layak untuk dipilih 2024? Orang-orang yang di belakang dia ini membuat kita sebenarnya ilfil. Membuat kita ragu. Bagaimana mungkin ketika dia berkuasa, maka yang di belakangnya ini akan bisa mengambil posisi-posisi strategis di bangsa ini. Coba bayangkan, yang pertama, Rocky Gerung. Rocky Gerung ini apa prestasinya? Menghina, menjelekkan Jokowi. Menghina, menjelekkan orang-orang yang tidak sependapat dengan Prabowo. Itu tugas dia. Sebenarnya hasil yang didapatkan dari kritisnya Rocky Gerung itu tidak ada. Kepentingan kok yang dibuat dia. Itu salah satunya Rocky Gerung. Yang kedua, yang di belakang di Noel. Dulu Noel ini bagaimana pendukung Jokowi ya. Sekarang fanatik kali mengenai Prabowo. Sampai menghina, menjelek-jelekkan bahwa Ganjar itu katanya tidak punya otak. Dia boneka, dia dikendalikan. Emang dia siapa Noel ini? Orang-orang seperti ini yang kita takutkan kelak mendapatkan posisi di belakangnya Prabowo itu. Ketiga, Fadli John. Fadli John ini gimana sebelumnya? Fadli John ini adalah orang-orang yang kritis, bahkan tidak menggunakan kata-kata yang bijak gitu. Pelongok-pelongok lah, apalah. Inilah yang di belakang-belakangnya Jokowi ini. Bagaimana orang-orang radikalisme ketika 2019, ingat gak? Saya dipukuli, saya disiksa gini-gini. Ternyata dia operasi plastik. Dan bahkan itu didukung statementnya itu didukung oleh para petinggi-petinggi yang mendukung Prabowo gitu. Jadi orang-orang di belakangnya ini pun ada mungkin Amin Rais. Kita lihat aja orang-orang ini nanti akan di belakang dia gitu. Jadi ini yang kita takutkan ketika mereka nanti memimpin bangsa ini. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang kita nggak suka, orang-orang yang tidak nasionalis, orang-orang tidak mencintai negeri ini, mereka nantinya akan memiliki posisi di negeri ini. Itulah penyebabnya mengapa sampai hari ini ketertarikan untuk mendukung Pak Prabowo itu tidak ada gitu. Jadi para pendukungnya Pak Prabowo jangan paksakan, jangan seakan-akan Anda itu berlaku bijak
bahwa apa yang kalian ucapkan itu bisa mempengaruhi. Tidak, apapun partainya. Sebenarnya partai itu tidak signifikan berpengaruh ya, tetapi sosok calon itu sangatlah berpengaruh kali terhadap pemilih-pemilih pemula nantinya gitu. Jadi Pak Prabowo, saya rasa untuk kali ini hat-trick lah yang terjadi, kekalahan ketiga kali yang bahkan akan membuat sejarah di negeri ini bahwa ada seorang yang sangat bernafsu untuk memimpin negeri ini kalah berturut-turut. Ingat, kemenangan itu akan terjadi ketika rakyat sudah bersatu. Kalau orang-orang elitmu yang ada di belakang, yakinlah satu suara mereka satu kok. Coba ingat-ingat bagaimana 2014 Golkar itu mendukung Prabowo. Apa yang dilakukan Golkar itu? Bisa nggak memenangkan? Tidak bisa, kalah. Kenapa kalah? Karena tidak semua orang itu memilih calon dari Partai Golkar, lantas memilih calon presiden apa yang didukung oleh Partai Golkar juga. Tidak. Jadi untuk itu buat Pak Prabowo, kuatkan aja lah hatinya gitu ya. Kalau tidak menang pun nanti, ya mungkin belum rezekimu. Percayalah bahwa untuk nomor 1 negeri itu bukan bagianmu. Itu bagian mereka yang tidak memiliki track record yang buruk untuk di negeri ini. Itu saja yang mau saya sampaikan buat para pendukung Prabowo. Kalian itu jangan seakan-akan sok hebat ya. Kadang kalian itu lantang kali berbicara seakan-akan kalian yang benar gitu. Coba lihat aja nanti hasilnya. Tahun 2024 itu yang akan dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Kalau Anies nggak usah dibahas, dia itu hanya peramai di dalam pemilihan nanti. Salam waras. Semua orang masih ini teman-teman, bebas mengeluarkan pendapat. Semuanya juga berhak untuk tidak memilih capres satu dengan yang lainnya. Tetapi yang paling penting adalah pemilu 2024 ini harus aman, damai, gembira. Tentu saja ya, tidak terjadi hal-hal ketika pemilu 2014 2019. Begitu teman-teman ya. Silakan tentukan pilihan kalian, siapapun itu teman-teman, semua harus dihormati. Kalau kalian mendukung satu paslon, dukung dengan sepenuhnya. Tunjukkan visi misinya, narasi-narasi yang kalian pikir bisa membangkitkan semangat bagi pendukung yang lainnya. Silahkan. Ya, tentu sekali lagi bahwa pemilu ini harus berjalan dengan aman, damai, dan juga tidak ada apapun di negeri ini. Ya, kalian sudah pasti tahu rekam-rekam jejak para capres-capres, baik itu Anies. Ya, nomor 1 pasangan Anies Muhaimin Amin. Kemudian ada Prabowo dan Gibran Rakabuming. Nomor 3 ada Ganjar Pranowo. Kalian tentu tahu rekam jejaknya seperti apa, langkah-langkahnya terdahulu seperti apa, sepak terjangnya seperti apa. Jangan kita fanatik buta teman-teman ya. Lihat rekam jejaknya, kemudian tentukan pilihan dengan hati, dengan seyakin-yakinnya. Yang penting jangan golput. Sekali lagi, jangan golput, tentukan pilihan kalian di 2024. Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.